Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, sehingga Allah bimbing kita, Allah mudahkan bagi kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang najis dan cara bersuci dari najis. Di awal kita sudah menjelaskan bahwasannya taharah itu terdiri dari dua, taharah dari najis dan taharah dari hadas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan jenis taharah yang kedua, yaitu taharah dari hadas. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taharah dari hadas itu disesuaikan dengan hadasnya. Kalau dia hadas kecil, maka cara bertaharahnya adalah dengan berwudu. Kalau dia hadas besar, maka cara bertaharahnya adalah dengan mandi wajib. Maka taharah ada dengan dua cara, dengan wudu atau mandi wajib. Nah, adapun tayamum itu adalah pengganti. Ya, adapun tayamum dia adalah sifatnya pengganti, baik itu bagi hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum ini Bapak Ibu fungsinya adalah ketika misalnya tidak bisa menggunakan air untuk berwudu atau mandi wajib, maka kemudian bisa diganti dengan tayamum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada subuh hari ini adalah definisi dan hukum-hukum wudu perspektif fikih empat mazhab. Yang pertama, ada dua pembahasan kita. Yang pertama terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan wudu dan hukum-hukum ketentuan berwudu. Dan yang kedua nanti akan kita bahas pengantar ya terkait dengan rukun-rukun wudu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wudu. Ya, apa yang dimaksud dengan wudu? Secara bahasa, wudu itu diambil dari kata al-wadha'ah atau al-hasan atau an-nazafah. Jadi wudu itu ada setidaknya berasal atau memiliki tiga makna, yaitu wadha'ah yang artinya adalah bersih, atau hasan yang artinya adalah baik, atau nazafah yang artinya adalah suci. Nah, ini asal kata wudu ya, dari kata al-wadha'ah. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan wudu adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Ya. Kegiatan membersihkan anggota badan tertentu yang dilakukan dengan niat khusus. Maka yang dimaksud dengan perbuatan tertentu ini nanti yang masuk dalam konteks rukun wudu. Ya, ini yang masuk dalam konteks rukun wudu, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala atau rambut kepala, dan kemudian membasuh kedua kaki. Bapak Ibu,
hadas itu kalau dia hadas besar, maka kalau dia hadas kecil, maka konteksnya adalah 4 anggota tubuh ini dihukumi dia tidak suci. Ya, kalau hadas kecil maksudnya adalah 4 anggota tubuh ini, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, itu dihukumi dia tidak suci. Maka kemudian diangkat, disucikan dengan cara berwudu. Adapun nanti kalau mandi wajib, maka seluruh anggota tubuhnya dihukumi dalam kondisi tidak suci. Nah, ini yang pertama terkait dengan pengertian wudu secara bahasa dan istilah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum-hukum wudu, ya, yaitu hukum-hukum wudu. Bahwasanya wudu ini dia memiliki hukum-hukum sesuai dengan hukum yang 5, ya. Ada disebut dengan hukum taklifi, ya, hukum taklifi, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Jadi disebut dengan hukum taklifi, maksudnya adalah hukum yang sifatnya adalah pembebanan, dibebankan kepadanya untuk melakukannya, berarti wajib dia. Dianjurkan untuk melakukannya, berarti sunnah, ya. Kalau bebas, mau melakukan boleh, tidak melakukan boleh, berarti mubah, ya, mubah. Kalau misalnya dianjurkan untuk tidak dilakukan, maka itu hukumnya adalah makruh. Dan kalau dilarang tegas untuk tidak melakukan, maka hukumnya adalah haram. Ini yang maksud dengan hukum taklifi. Jadi kalau hukum itu tidak keluar dari 5 ini Bapak Ibu. Ya, hukum itu kalau tidak dia nanti wajib, kalau tidak dia sunnah, kalau dia tidak mubah, kalau tidak makruh, kalau tidak haram. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak akan keluar dari 5 hukum ini. Ya, apapun bentuknya. Walaupun itu perkara-perkara yang masuk kategori dunia, ya, perkara yang duniawi sifatnya, maka tetap akan mengarah kepada hukum ini. Contoh misalnya mencari nafkah itu kan perkara duniawi, tapi ada hukumnya. Hukumnya adalah wajib bagi laki-laki sebagai kepala keluarga, ya. Begitu juga nanti hal-hal yang lainnya. Jadi tidak ada satupun yang kita lakukan dalam kehidupan ini kecuali akan masuk dalam 5 hukum ini. Ya, jadi tidak ada misalnya, oh ini kan tidak ada kaitannya dengan agama. Dalam kehidupan kita semua dihitung sama Allah. Kalau itu perkara wajib, maka dapat pahala. Kalau itu perkara sunnah dilakukan, maka dapat pahala juga. Kalau mubah, maka kemudian dia pahalanya nanti tergantung dalam konteks dia melakukannya untuk apa. Ya, contoh Bapak Ibu tidurnya perkara mubah, ya, tidur perkara mubah, nanti bisa lari ke sunnah, bisa nanti lari ke makruh. Sunnah contohnya apa? Dia tidur tujuannya nanti agar bisa cepat bangun sholat subuh, berarti tidurnya berpahala. Ya, dia misalnya tidur qailulah, misalnya tidur siang, misalnya tujuannya agar nanti malam dia kuat beribadah misalnya. Itu walaupun tidur perbuatannya mubah tapi mendapatkan pahala. Tapi bisa nanti lari ke makruh, ya, tidur aja kerjanya dari pagi sampai sore tidur terus, itu bisa makruh. Ya, kalau ternyata misalnya dengan dia tidur itu kemudian menyia-nyiakan waktunya, bahkan bisa jatuh kepada haram kalau dengan tidur itu meninggalkan yang wajib. Tidur dia, tidak sholat subuh dia, tidak sholat zuhur dia, tidak sholat asar misalnya, maka itu masuk kepada kategori haram. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, maka wudu pun sama. Ya, dia masuk di dalamnya hukum yang 5 ini. Baik, yang pertama adalah fardu. Jadi di sini Bapak Ibu, nanti di sini ada fardu, ada wajib. Disitulah nanti perbedaan pendapat ulama dalam konteks pembagian hukum ini. Yang pertama fardu, ya, kapan wudu itu difardukan dalam artian wajib dilakukan? Yang pertama adalah ketika seorang ingin melaksanakan sholat.
ya, wudu difardukan bagi orang berhadas, ya, bagi orang yang berhadas apabila dia ingin melaksanakan sholat, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, dan baik sholat itu dilakukan secara sempurna atau tidak, seperti sholat jenazah dan sujud tilawah. Jadi baik itu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat sunnah, wajib juga seorang berwudu. Atau sholat yang tidak sempurna, sholat jenazah tidak disebut semua sini karena gerakannya kan tidak sempurna. Sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, dia wajib juga berwudu. Atau mungkin sujud tilawah, ya, sujud tilawah ini harus dalam kondisi suci. Misalnya kita lagi membaca Al-Quran, ya, dengar terbaca sama kita ayat tilawah, maka disunnahkan kita untuk sujud tilawah, ya. Bahkan ada sebagian pendapat malah mewajibkan, ini perbedaan pendapat ulama, tapi syaratnya harus suci dari hadas. Termasuk kalau kita mendengar ada orang sujud baca ayat tilawah kan, kemudian kita ingin sujud tilawah, harus dalam kondisi suci. Kalau tidak maka ya tidak boleh untuk melakukan sujud tilawah. Dalilnya adalah surat Al-Maidah. Jadi dalil tentang wudu itu Bapak Ibu di surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, di sini surah Al-Maidah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, ya, dan tangan kamu sampai siku, kemudian dan usaplah kepala, ya, ini kepadamu, oh salah, ya, dan sapulah kepalamu, ya, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang menjadi dalil bahwasanya apa? Kalau orang mau sholat maka dia wajib berwudu. Ini kan Allah sebutkan, kalau kalian akan melaksanakan sholat maka lakukanlah wudu. Ya, maka lakukanlah wudu. Dari hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Berhadas dia, maka kalau akan salat dia wajib untuk berwudu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, ya, wudu itu hukumnya adalah wajib ketika seseorang ingin menyentuh Al-Quran. Ya, ketika seseorang ingin menyentuh Al-Quran, ya, memegang mushaf, memegang Al-Quran itu harus dalam kondisi suci. Tidak boleh seorang megang Al-Quran dalam kondisi hadas. Ini baik hadas besar maupun hadas kecil Bapak Ibu. Ya, bukan hanya kemudian bagi yang berhadas besar saja. Ya, menurut pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan imam 4 mazhab pun mereka berpendapat terkait dengan menyentuh mushaf ini harus dalam kondisi suci. Walaupun kalau kita tanya ada khilafi, ada, ya, tetapi itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang rajih, yang kuat, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menyentuh mushaf maka apa? Wajib dalam kondisi suci. Mushaf itu adalah baik itu Al-Quran utuh atau kemudian lembarannya, ya, atau kemudian lembarannya saja. Misalnya ada selembar Al-Quran, memang di situ adalah lembaran Al-Quran, atau mungkin ada kertas ditulis di atasnya Al-Quran, maka berlaku baginya hukum terkait dengan wajibnya bersuci ketika menyentuh Al-Quran. Ini mulianya Al-Quran Bapak Ibu. Jadi apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Kertas yang tadinya kertas biasa yang tidak ada hukum padanya, tapi kalau ditulis di atasnya Al-Quran berlaku baginya hukum. Ya, maka menyentuhnya harus dalam kondisi suci. Dalilnya apa? Surat Al-Waqiah ayat 79. Allah mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Jadi kalau kita ingin menyentuh Al-Quran maka kita harus dalam kondisi suci.
Baik, kemudian dari hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadas. Ya, hadis diriwayatkan oleh Daruqutni, Hakim, Baihaqi dan yang lainnya. Ini yang menyatakan bahwasanya apa? Hukum menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi suci. Ini yang pertama Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kapan wajibnya Al-Quran, kapan wajibnya seseorang itu berwudu ketika akan menyentuh Al-Quran dan kemudian ketika dia akan melaksanakan sholat. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu wajib. Nah, disinilah kemudian ada perbedaan pendapat ulama. Makna wajib di sini ini dalam mazhab Hanafi. Ya, jadi mazhab Hanafi Bapak Ibu, mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Ya, dalam mazhab Hanafi itu membedakan, tapi dalam mazhab lain tidak, sama saja. Ya, mazhab yang lain fardu wajib itu satu. Tapi kalau mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi kalau fardu itu satu hal yang diperintahkan dengan tegas. Nah, kalau wajib menurut ulama Hanafi dia diperintahkan juga, tapi apa dalil yang memerintahkannya? Dia dalilnya zanni. Nanti ada dalil sifatnya qat'i, ada zanni. Tapi kalau ulama yang lain, ulama Maliki, Syafi'i, Hambali sama saja bagi mereka. Yang namanya wajib itu satu. Ya, nanti ada yang di bawahnya namanya sunnah. Jadi kalau Hanafi urutannya fardu, wajib, sunnah. Tapi kalau Maliki, Syafi'i, Hambali habis wajib, habis fardu itu sunnah. Jadi kalau Hanafi ini ada tengah-tengah dia antara sunnah dengan fardu itu ada namanya wajib. Ya, maka dalam mazhab Hanafi di sini saya masukkan ketentuan ini karena ini pendapat yang berbeda. Ya, ulama Hanafi mengatakan wudu itu hukumnya wajib ketika seorang akan mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi berwudu ketika akan mengelilingi Ka'bah itu hukumnya adalah wajib. Ya, maka karena mereka mengatakan wajib, berarti apa? Di sini disebutkan mereka berpendapat bahwa tawaf bukan merupakan sholat yang sebenarnya. Ya, tawaf bukan merupakan sholat yang sebenarnya, maka sah dan tidaknya bukan bergantung pada bersuci. Oleh sebab itu, jika seorang tidak berwudu kemudian melakukan tawaf, maka dia diwajibkan membayar dam jika tawaf itu wajib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang akan melaksanakan tawaf, kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak menjadi syarat sahnya bersuci. Tapi dalam mazhab yang lain nanti itu syarat sahnya bersuci karena dia kedudukannya sama dengan sholat. Menurut mazhab Hanafi enggak. Ya, mereka mengatakan itu tidak sama dengan sholat. Kenapa? Otomatis banyak bedanya. Sholat boleh jalan-jalan Bapak Ibu, tidak boleh kan? Sholat tidak boleh jalan-jalan. Ini tawaf jalan-jalan dia. Sholat boleh tidak berbicara? Tidak boleh. Tapi kalau tawaf dia boleh berbicara. Baik, terima kasih Pak Ibu. Ya, kalau sholat dia boleh berbicara. Ya, maka kemudian mazhab Hanafi mengatakan berarti sholat tawaf itu tidak sama dengan sholat, sehingga kalau seseorang ketika tawaf kemudian dia berhadas, dia tidak perlu ngulang tawafnya. Lanjut saja. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah haji atau umrah, itu akan sangat paham sekali bahwasanya apa? Ketika tawaf harus suci dari hadas. Ini pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak. Kalaupun dia batal wudunya, enggak masalah. Tapi ada tapinya di sini. Kalau itu tawaf wajib, dia harus membayar dam. Jadi tawaf itu Bapak Ibu bisa tawaf wajib, maksudnya masuk dalam kategori wajib haji. Nanti ada tawaf yang sifatnya rukun, masuk kategori rukun haji. Ada tawaf sunnah. Kalau tawaf yang wajib haji itu berarti seperti tawaf wada. Ya, tawaf wada itu dia termasuk wajib haji. Kalau wajib haji kan kalau ditinggal hajinya tetap sah, tapi apa? Dia wajib membayar dam. Ya, dia wajib membayar dam. Misalnya ternyata Bapak Ibu ada yang ketika haji atau umroh lupa dia tawaf wada. Ya kan? Tidak sempat dia tawaf wada, udah keburu pulang lupa. Maka apa? Bayar dam. Ya, maka dia harus membayar dam. Tapi kalau itu tawaf fardu maksudnya adalah tawaf ifadah. Ini hanya ada ketika
seseorang haji saja, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah seorang meninggalkan Arafah, dia tanggal 9-nya wukuf di Arafah, malamnya mabit di Mina, berarti sudah masuk tanggal 10 kan, paginya kemudian dia melempar jumroh, habis melempar jumroh maka boleh tawaf, ya, maksudnya sudah mulai boleh tawaf, ya, dari tanggal 10 itu sudah mulai boleh tawaf, namanya tawaf ifadah. Nah, kalau tadi dia sedang tawaf wajib, batal wudhunya, tidak mau dia ngulang, ya sudah, lanjut tawaf, nanti selesai tawaf bayar dam. Dam ini bayarnya apa Bapak Ibu? Kambing. Mahal juga, lumayan kan? Pasti orang milihnya bagus ngulang wudhu lagi daripada bayar kambing. Kambing 2 juta juga kan? 2 juta. Itu banyak juga pitih itu kalau lagi nggak ada uang Bapak Ibu ya. Tapi kalau bagi orang duitnya tidak berseri, tidak uang tuh kan? Bayar dam, yaitu berupa apa? Kambing. Tapi kalau itu, jika itu tawaf fardu, berarti tawaf ifadah, dan kemudian dia junub, tidak berwudu lagi, dia dilanjutkannya tawaf, maka bayarnya malah onta. Onta itu 20 juta tidak kemana tuh Bapak Ibu, ya kan? Onta 20 juta itu tidak kemana itu. Jadi kalau misalnya dia berhadas, ya, atau mungkin dalam konteks inilah misalnya junub, ya, bagi perempuan haid misalnya, tidak ada waktu lagi kecuali dia hanya ketika itu saja, tidak bisa lagi, maka dalam mazhab Hanafi silakan dia tetap tawaf dalam kondisi itu, tapi dia membayarnya berupa badanah, ya. Maka untuk nanti tawaf ifadah itu Bapak Ibu waktunya panjang. Jadi seorang perempuan kalau pas dia haid, ya tunggu sampai suci dari haid baru kemudian dia tawaf. Tapi kalau memang buru-buru dia, berarti dalam mazhab Syafi'i wajib bayar onta. Nah, dan jika tawaf itu sunnah, maka dia diwajibkan bersedekah. Tawaf sunnah itu ya tawaf biasa, ya, tawaf yang tidak ada terkait dengan ibadah umroh atau haji. Maka Bapak Ibu kalau kadang kita melihat di video atau apa kan, ada orang tawaf pakai pakaian biasa, itu kemungkinan besar kalau bukan musim haji pasti tawaf sunnah. Ya, kalau bukan musim haji pasti tawaf sunnah, karena kalau musim haji tawaf ifadah itu sudah boleh melepas ihram. Ya, tawaf ifadah itu sudah boleh melepas ihram. Jadi kalau orang masuk Masjidil Haram itu sunnahnya enggak qabliyah masjid. Enggak enggak tahiyatul masjid. Ya, sunnahnya bukan tahiyatul masjid, tapi sunnahnya adalah tawaf. Jadi Pak Ibu misalnya umrah pergi ke Masjidil Haram, itu sunnahnya tawaf. Ya, bukan tahiyatul masjid sunnahnya. Maka kadang jamaah umrah atau jamaah haji itu jauh-jauh sebelum waktu sholat sudah datang dia. Ya, misalnya sholat zuhurnya jam 12, jam 11 sudah datang tuh. Ya, biar nanti datang dia bisa tawaf dulu, habis itu kemudian baru dia sholat zuhur. Ya, karena sunnahnya adalah melaksanakan tawaf. Ini menurut mazhab apa Bapak Ibu? Mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi tawaf itu dia tidak harus berwudu dalam konteks apa? Tidak menjadi syarat sah. Nah, tapi menurut mazhab yang lain, jumhur ulama selain Hanafi, bahwa hukumnya sama dengan fardu. Jadi mau tawaf, mau sholat itu sama. Dalilnya mereka mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan tawaf di Baitullah itu merupakan sholat. Hanya saja Allah membolehkan percakapan di dalamnya. Oleh sebab itu barang siapa yang berbicara atau bercakap di dalam tawaf, maka hendaklah dia hanya mengucapkan perkara yang baik saja. Jadi walaupun dia boleh berbicara, Rasulullah mengatakan dia sama dengan sholat, maka harus suci dari hadas. Sehingga orang kalau tawaf Bapak Ibu, kalau ngobrol pas tawaf ya boleh-boleh saja. Ya, walaupun sebaiknya apa? Kalaupun dia ngobrol mengatakan hal-hal yang baik. Tapi masa iya pas tawaf masih ngobrol juga gitu kan? Kapan seriusnya? Ya, kapan seriusnya? Ini kayak misalnya suami istri gitu kan, pas tawaf tetap dia ngobrol dia. Ini kapan waktu untuk serius ibadah gitu? Ya, maka sebaiknya kalau tawaf itu kita maksimalkan dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan perbanyak doa misalnya. Nah, ini menurut jumhur berarti apa? Kalau orang ketika tawaf batal wudunya, dia harus mengulang wudu. Ya, sama kayak sholat Bapak Ibu. Udah rakaat terakhir, udah pas tahiyat pula lagi, udah mau fil alamin innaka hamidum majid, enggak tahan dia lagi kan, buang angin dia, enggak bisa. Ulang lagi sholatnya dari awal. Sama tawaf dulu juga. Udah putaran ke-7, udah mau sampai ke Hajar Aswad.
udah nggak tahan dia lagi, udah sesak kali kan, nggak bisa lagi, ya sudah, berarti apa? Tawafnya batal, wajib dia mengulang. Bahkan tawafnya Bapak Ibu nggak boleh dia putus oleh perbuatan apapun, kecuali hanya sholat fardu saja yang boleh dia putus. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau pas ikut azan itu orang tawaf terus tuh, orang tawaf terus, tapi pas qomat itu langsung bubar cari posisi, ya, karena apa? Dia harus berhenti kalau sholat fardu. Jadi tidak ada orang tawaf hanya pas sholat fardu aja. Selesai sholat fardu itu Bapak Ibu perhatikan, itu langsung pada tegak lagi, ya, langsung pada tegak lagi, langsung dia tawaf lagi. Karena emang seperti itu, tawaf tidak boleh putus. Baik Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, hukum sunnah. Kalau tadi fardu atau wajib ada 3 hal. Nah yang kedua sunnah. Nah ini yang paling banyak. Ya, kapan wudu itu disunnahkan? Yang pertama, berwudu itu disunnahkan setiap kali hendak sholat. Maksudnya apa? Sunnah hukumnya kalau kita setiap mau sholat kita melaksanakan wudu, walaupun tidak batal, berarti kan ini konteksnya belum batal. Misalnya kita sholat maghrib, ya, ada kajian habis maghrib misalnya, kan lanjut sampai isya tuh, maka disunnahkan untuk mengulang wudu, ya, disunnahkan untuk mengulang wudu, walaupun kemudian itu tidak menjadi syarat sah sholat karena dia tidak dalam kondisi berhadas. Ya, hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, jika tidak karena dia khawatirkan akan menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka berwudu pada setiap hendak melaksanakan sholat, ya, dan setiap wudu juga hendaklah disertai dengan bersiwak. Jadi kata Rasulullah, kalaulah ini tidak memberatkan, itu akan aku perintahkan, kata Nabi. Tapi Nabi paham kalau setiap sholat harus wudu, ini pasti akan memberatkan. Ya, sama kayak tayamum nanti, ya, tayamum kan dia harus terus dilakukan. Maka kata Nabi, kalau lah bukan karena khawatir memberatkan, akan aku perintahkan. Sehingga berwudu setiap akan melaksanakan sholat itu hukumnya adalah sunnah. Jadi boleh, ya, itu hukumnya adalah disunnahkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah berwudu adalah ketika akan menyentuh buku-buku agama, ya, seperti kitab tafsir misalnya, kitab hadis, ya, akidah, buku-buku agama, ya. Tapi kalau dalam buku itu mayoritasnya adalah Al-Quran, jadi wajib. Ini tadi misalnya ada kitab tafsir, maka kalau itu kitab tafsir tidak masalah kemudian dia tidak berwudu, ya, karena di dalamnya tidak hanya Al-Quran, ada penjelasan ulama, ada mungkin terjemahannya, maka disunnahkan dia berwudu. Ya, kalau kita ingin megang buku-buku agama, Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata di situ mayoritasnya Al-Quran, penjelasan hanya sedikit, maka dia masuk konteksnya Al-Quran, jadi wajib hukumnya. Ya, maka masuk kategori sebagai Al-Quran, maka hukumnya jadi wajib. Ya, kayak misalnya ada kitab tafsir itu yang sangat singkat, ya, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sangat singkat sekali penjelasannya, ya, sangat dominan Al-Qur'annya dibandingkan dengan tafsirnya. Tapi kalau tafsir lain kadang ada sampai berjilid-jilid, ya kan? Padahal Al-Qur'an kan cuman tidak sebanyak itu. Maka itu sudah mayoritas tafsirnya, maka disunnahkan. Ya, dianjurkan kita dalam kondisi suci dari hadas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah berwudu itu ketika hendak tidur dan setelah bangun tidur. Ya, ketika kita akan tidur itu disunnahkan berwudu, dan pas bangun tidur, ya otomatis ya, kalau kita ini sholat subuh ya wajib jadinya kan, karena kita akan melaksanakan sholat subuh, ya, maka wajib. Nah, apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, apabila kamu hendak memasuki tempat tidur, maka hendaklah berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat. Ya, kemudian tidurlah dengan memberikan badan ke sebelah kanan. Jadi ini disunnahkan oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau kita mau tidur, sunnahnya adalah berwudu dulu. Ya, sunnahnya adalah berwudu dulu. Ya, karena kalau misalnya qadarullah ternyata itu tidur selama-lamanya misalnya, maka dia tidur dalam kondisi suci, atau kemudian pas dia meninggal dalam kondisi suci. Ada enggak orang yang tidur enggak bangun-bangun, Bapak Ibu? Ya ada. Hakikatnya, Bapak Ibu, kita tidur itu kita mati. Ya, tidur itu kita mati. Karena apa? Ruh kita kemudian dia keluar, maka yang Allah kembalikan itulah yang kemudian dia dikembalikan hidup. Kalau tidak dikembalikan berarti memang ya dia sudah meninggal. Ya, kemudian disunahkan juga
tidur miring ke sebelah kanan. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca secara kesehatan ini luar biasa. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya tidur miring sebelah kanan. Nah, jadi tidak boleh Bapak Ibu tidur telungkup ya, apalagi telentang. Ya, tidur telentang itu bisa mati Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, telentang ya, jangankan tang obengnya ditelan bisa mati, apalagi tang gitu, maksudnya telentang gitu ya. Maka tidur itu sebaiknya miring ke sebelah kanan. Itu bisa Bapak Ibu baca secara kesehatan banyak sekali ya, melancarkan pernapasan, menguatkan menyehatkan jantung, melancarkan pencernaan ya. Itu bisa Bapak Ibu cek di kesehatan. Ini luar biasa. Rasulullah ajaran Islam itu sangat banyak ya, yang ternyata itu sesuai dengan secara ilmu kedokteran ya, sangat banyak sekali yang baru ketahuan sekarang ya, yang baru ketahuan sekarang, padahal apa, jauh-jauh sebelumnya Islam sudah memerintahkan. Nah, kemudian juga sama ketika bangun tidur juga apa, disunnahkan seorang untuk berwudu. Ya, Rasulullah mengatakan apabila seorang di antara kamu bangun dari tidur, hendaklah dia berwudu. Ya, dan hendak berwudu maka jangan dia masukkan tangannya ke tempat air. Jadi kalau kita bangun tidur, tidak boleh tangan tuh langsung dimasukkan ke ember. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu tangannya ini suci atau tidak. Ya, dia tidak tahu tangannya tak kemana-mana. Entah apa yang tersentuhnya ketika dia sedang tidur. Dan juga Bapak Ibu, kalau kita tidur, ini tidak saya sebutkan di sini, itu kan setiap seorang tidur itu diikat oleh setan ya, dengan 3 ikatan, yang setiap ikatan setan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Nah, 3 ikatan ini dia bisa lepas dengan apa? Yang pertama, dia baca doa bangun tidur ya, yang pertama dia baca doa bangun tidur, yang kedua dia berwudu, yang ketiga dia sholat. Jadi kalau orang bangun tidur melakukan 3 hal ini, kata Rasulullah, ketika paginya dia akan semangat. Ketika paginya akan semangat dia. Tapi kalau bangun tidur tidak baca doa dia, habis itu tidak wudhu pula, mungkin dia tidak sholat juga, tambah tidak sholat juga ya, mungkin kesiangan. Itu udah harinya itu pasti tidak akan benar itu, tidak akan jelas hari-harinya. Kenapa? Karena dia masih dalam ikatan syaitan. Tapi kalau kemudian dia melakukan tadi wudhu, baca doa, wudhu, dan kemudian dia sholat, maka ikatan itu akan terlepas. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, disunahkan berwudhu bagi orang berada dalam keadaan junub. Ketika, jadi kalau orang sedang junub nih, ya, ketika dia ingin makan, ya, minum, tidur, dan mohon maaf, misalnya dia ingin mengulangi. Ya, maka disunahkan berwudu. Ya, disunahkan berwudu. Kalau seorang sedang junub, ini maksudnya Bapak Ibu, junubnya karena ini ya, berhubungan suami istri, bukan junubnya perempuan. Ya, bukan junub perempuan dalam artian hadas karena haid atau nifas, tidak. Ya, misalnya seorang habis melakukan hubungan suami istri, maka disunahkan sebelum tidur, kalau misalnya dia tidak mau langsung mandi, maka apa? Wudu sebelum tidur. Atau mungkin dia mau makan, mau minum, ya kan, biar segar misalnya, maka disunahkan wudu dulu sebelum dia makan atau minum. Atau mungkin misalnya akan mengulangi lagi, maka disunahkan untuk berwudu kembali. Ini sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Dalilnya, ini hadisnya dari istri-istri Nabi semua, karena mereka yang langsung ini. Kata Rasulullah, kata Aisyah ya, Nabi Muhammad SAW berwudu apabila ingin makan atau tidur, yaitu jika beliau berada dalam keadaan janabah. Jadi yang menjadi wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat, ya, menjadi wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat. Tapi kalau belum mau sholat, ya tidak apa-apa. Ya, dia misalnya mau makan, mau minum, mau langsung tidur misalnya, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian hadis yang lain ya, Aisyah, sungguhnya Rasulullah SAW apabila berada dalam keadaan janabah, beliau membasuh kemaluan dan berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu beliau ingin tidur. Jadi ketika misalnya ingin tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian apabila salah seorang di antara kamu telah bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulangi, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ya, ini sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Ya, bagaimana Islam mengatur semuanya, termasuk hal-hal yang mungkin dianggap perkara yang biasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah berwudu adalah ketika seorang sudah marah. Ya, kan marah itu Bapak Ibu ada ininya.
anjurannya dalam Islam ketika orang marah. Kalau orang marah dalam kondisi berdiri, maka disunahkan duduk dia. Jadi pas marah itu Bapak Ibu sunahkan mengganti posisi. Pas lagi diri marah dia duduk, ya biar agak mereda marahnya. Coba Ibu perhatikan, kalau orang marah diri itu tidak duduk, dia akan banyak nanti entah tangannya lah yang jadi ikut bergerak juga kan, kakinya lah yang tapi kalau dia duduk kan payah jadinya, ya kan. Kalau duduk udah agak reda marahnya tuh. Kemudian kalau ternyata duduk juga masih marah juga, atau marah dalam kondisi duduk, berbaring. Ada orang marah lagi berbaring Bapak Ibu, bisa aja ada, tapi apa, akan berkurang efek marahnya. Ya lagi duduk marah-marah dia kan, astagfirullahaladzim, baringlah, itu berkurang marahnya tuh. Mungkin Bapak Ibu misalnya dengan pasangan atau dengan anak lah mungkin misal gitu kan, kalau tidak tahan lagi bawa duduk Bapak Ibu. Ya, anak misalnya ampun lah perangainya misalnya kan, bawa duduk, nanti tambah emosi kita yang lain terjadi nanti kan. Atau misalnya lagi duduk nah ini juga, maka berbaring. Nah kata Rasulullah di antara caranya, ya kalau seorang dia marah, cara meredakannya adalah dengan berwudu. Kata Rasulullah, jika salah satu di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Ya marah itu kan api, ya amarah itu kan api, maka dia bisa dipadamkan dengan berwudu. Lagi marah tiba-tiba pergi dia berwudu kan, itu anak yang dimarahin itu pasti bingung dia. Ini kenapa nih ibu nih kok tiba-tiba wudu dia, ya pasti bingung, ya kan, dan pasti reda marahnya karena dia sudah pergi sudah berwudu. Kemudian berikutnya disunahkan berwudu ketika akan membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran maksudnya Bapak Ibu tidak menyentuh ya, misalnya dia mengerjah hafalan Quran misalnya, maka disunahkan berwudu. Jadi kalau menyentuh mushaf itu wajib berwudu, tapi kalau membaca itu disunahkan, ya disunahkan. Termasuk dia membaca dengan melihat, tidak apa-apa, ya boleh seorang membaca dengan melihat dalam kondisi tidak berwudu, boleh asal tidak dipegangnya. Tapi lebih afdal disunahkan apa? Dia berwudu terlebih dahulu, ya. Atau kemudian mengkaji kayak kita nih sekarang nih, kita lagi belajar gitu kan, dan meriwayatkan hadis serta baca buku-buku agama. Karena hal ini menunjukkan tingginya perhatian terhadap hal tersebut. Imam Malik Bapak Ibu itu beliau mungkin sudah pernah kita bahas ya, setiap kalau akan mengkaji hadis itu beliau memakai pakaian terbaiknya, beliau bersuci, kemudian beliau baru menyampaikan hadis. Bahkan beliau tidak mau menyampaikan hadis dalam kondisi berdiri. Orang berdiri tegak-tegak ngobrol-ngobrol bahas masalah hadis, beliau tidak mau, ya, karena itu menganggap tidak menghormati. Pilih ambil posisi kemudian duduk baru mulai mengkaji. Kemudian Bapak Ibu disunahkan berwudu ketika hendak azan dan iqamah. Jadi tidak menjadi syarat. Ya orang mau azan belum wudu Pak, tidak apa-apa, sah saja sebenarnya, tapi sebaiknya dia berwudu, ya. Jadi pas azan atau iqamah misalnya, sedang azan iqamah buang angin dia, tidak masalah, ya. Yang tidak boleh itu kan makan dan minum pas azan, ya, tidak boleh kan. Gimana pas azan makan kan tidak boleh, ya. Orang azan tidak boleh makan Bapak Ibu, ya, orang azan tidak boleh makan, maksudnya orang yang azannya, ya, bukan berarti ini gimana kalau Ustaz, seorang azan tak boleh makan, kami tunggu dulu dia selesai azan baru buka. Enggak, maksudnya orang yang azannya tak boleh makan, ya. Kalau orang yang dengar tak apa-apa, ya, tapi nanti disunahkan menjawabnya. Kemudian iqamah atau kemudian berkhutbah, ya, bukan khutbah Jumat ini rukun, ini syarat sah. Khutbah Jumat harus berwudu. Khutbah yang lain ya, termasuk ini, ya, di sini contohan khutbah nikah misalnya, ya kan, diantara sunnah itu kan khutbah nikah itu kan sunnah dia, maka disunahkan dia dalam kondisi berwudu. Kemudian hendak berziarah kubur, ya, ziarah kubur Nabi Muhammad misalnya atau kubur yang lainnya. Kemudian wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah, sa'i misalnya, maka ini disunahkan semua wudu. Jadi hanya tawaf yang wajib. Jadi Aisyah Bapak Ibu ketika beliau haji sama Nabi itu, pas beliau ketika itu apa? Haid, beliau itu nangis jadi-jadinya, ya. Gimana nangis? Beliau ngiranya ini pas haji pula, curhat ke Nabi, kata Nabi, udah tidak apa-apa, kamu boleh melakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi boleh nanti pas wukuf di Arafah ya tetap wukuf di Arafah, pas nanti sa'i ya tetap sa'i, tapi tawaf saja yang tidak boleh, harus pasti suci. Maka ketika seorang wukuf di Arafah pastikan dia bersuci. Kalau batal ambil wudu lagi.
Ya ketika sa'i dianjurkan, disunahkan dia bersuci. Tapi kalau sudah sedang sa'i, udah yang terakhir pula, udah mau sampai marwah yang ketujuh gitu kan, buang angin dia, ya sudahlah, lanjut aja lah, tidak perlu dia mengulang karena itu tidak menjadi syarat sah. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah berwudu itu setelah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, habis kemudian dia mengumpat, habis menghina orang misalnya, habis berbohong, ya habis kemudian menghasut, atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya, habis berantem dia, ya, habis kelahi misalnya, maka disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena wudu itu bisa menghapuskan dosa. Ya, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, maukah kamu jika aku tunjukkan suatu yang bisa menghapuskan dosa-dosamu, yang bisa mengangkat derajatmu? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, menyempurnakan wudhu setelah melakukan perkara-perkara yang dibenci. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya habis melakukan dosa, ini orang kalau habis melakukan dosa wudhu, dia berarti kan merasa khilaf dia. Ya, ada kekhilafan yang dirasakannya. Maka apa? Disunahkan seorang untuk apa? Untuk dia berwudu ketika setelah melakukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian sunnah berwudu habis tertawa terbahak-bahak, karena ini perkara tidak baik. Ya, tertawa terbahak-bahak beda Bapak Ibu ya, kalau tertawa yang ringan saja gitu kan, senyum enggak. Ini kalau tertawa terbahak-bahak, ini satu hal yang tidak baik. Ya, kemudian disunahkan berwudu setelah memandikan atau kemudian menghantarkan jenazah. Ya, habis dia misalnya memandikan jenazah atau habis menghantarkan jenazah, maka disunahkan berwudu. Ya, barang siapa memandikan mayat, hendaklah dia memandikan dirinya. Kalau barang siapa menghantarkan mayat, maka hendaklah dia berwudu. Jadi sunnahnya yang memandikan jenazah, habis dia mandikan jenazah, dia mandi juga. Sunnahnya. Kalau yang habis mengantarkan jenazah ke pemakamannya, maka disunahkan setelah itu dia berwudu. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi, karena mereka mengatakan kalau menyentuh kemaluan tidak batal wudu, kalau bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal wudu. Mereka mengatakan tetap disunahkan berwudu agar apa? Keluar dari khilafiyah. Jadi tetap mazhab Hanafi mengatakan tidak batal wudu menyentuh kemaluan. Wudu tidak batal bersentuhan dengan lawan jenis, tapi untuk amannya istilahnya, ya biar keluar dari khilafiyah, maka disunahkan dia berwudu. Ini di sini disebutkan ya, karena sebagian ulama berpendapat bahwa wudu adalah wajib. Jadi biar kemudian keluar dari khilafiyah, biar tenang, ya sudah sebaiknya berwudu saja. Jadi mazhab Hanafi walaupun mengatakan tidak batal, tetap menganjurkan seorang berwudu habis menyentuh kemaluan, seorang berwudu habis kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, termasuk makan daging onta, itu sebagian mengatakan wudunya batal. Ya, ini sebagian pendapat. Ya, tapi daging yang lain tidak. Ini hanya khusus pada daging onta saja. Selain daging onta maka tidak membatalkan wudu, tapi daging onta sebagian pendapat mengatakan itu adalah membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, makruh dan haram. Makruh itu mengulang wudu tanpa melakukan sholat sebelumnya. Itu tidak boleh. Ya. Kalau tadi kan sunnah berwudu, kalau setelah melakukan sholat, mau sholat lagi sunnah wudu. Ini tidak habis wudu dia sini, wudu lagi lah, itu tidak boleh, makruh hukumnya. Padahal wudunya belum batal, tidak boleh mengulang wudu sebelum dia melakukan sholat. Ya, habis wudu dia, baru dia keluar wudu lagi. Kenapa? Tidak ada, mengulang aja, itu tidak boleh, makruh. Tapi yang sunnah kalau apa? Kalau dia sudah melaksanakan sholat, mau sholat berikutnya itu disunahkan untuk berwudu. Nah, kemudian yang haram yaitu wudu menggunakan air rampasan ya, air untuk wudu aja airnya nyuri misalnya, maka itu haram, tidak boleh dia berwudu, dosa dia berwudu dengan air itu. Lagi di sini disebutkan berwudu dengan air milik anak yatim, maksudnya ini air punya anak yatim, kemudian dia tidak meminta izin karena itu harta anak yatim. Ya, dia harus minta izin dulu kepada anak yatim yang bersangkutan untuk dibolehkan dia berwudu dengan hal itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ada seseorang mau sholat maghrib, mau sholat misalnya mau tarawih, jadi kan bapak itu yang ada 9 atau merokok
dia nggak langsung berwudu, tapi kalau sholat apakah boleh, Pak? Oke, baik. Ya. Terkait dengan hal ini, makan, ya, para ulama mengatakan makan itu tidak membatalkan wudu. Ya, makan itu tidak membatalkan wudu. Apapun yang dimakan, baik walaupun itu makanan yang dimasak ataupun tidak dimasak kan kayak buah-buahan kan, ataupun yang dimasak maka tidak membatalkan wudu. Kecuali satu pendapat yang mengatakan kalau yang dimakan itu daging onta. Ya, kalau yang dimakan itu adalah daging onta. Jadi onta ini kalau saya tidak salah ini dalam mazhab Hambali, ya, atau Maliki, ya, habis makan daging onta itu dia wudu batal, harus mengulang wudunya. Nah, bagaimana kalau dengan merokok misalnya? Ya, rokok kan ini perkara yang sebagian ulama mengatakan dia makruh, mengatakan dia haram. Ini kan masalah khilafiyah. Ya, ada ulama mengatakan makruh. Ya, kalau ulama di Mesir itu bahkan mengatakan kalau di Mesir rokok itu hukumnya makruh bagi orang kaya. Bagi orang kaya makruh. Ya kan, tidak masalah, dia orang kaya, ya, duitnya banyak gitu kan. Kalau sakit nanti ya dia orang kaya, sakit tinggal berobat gitu kan. Tapi itu haram bagi orang susah. Nah, ini dalam mazhab di Mesir, di Mesir disampaikan oleh para anak mufti Mesir. Ya, bagi orang susah itu haram. Biarlah nak makan yang penting rokok. Itu bahaya tuh Bapak Ibu. Ya, nafkah anaknya jadi kurang, misalnya nafkah istri jadi kurang gara-gara itu bisa nanti jatuh kepada haram. Ini mohon maaf, ini pendapat, ya, pendapat disampaikan dalam mazhab di Mesir, ya, di Mesir sampai seperti itu. Kalau bagi orang kaya makruh, atau mungkin ada yang mengatakan ya mubah, boleh. Bagi orang kaya mubah-mubah saja, suka-suka dia banyak gitu kan. Kalau sakit dia tinggal berobat. Tapi bagi orang, ya, ini maksudnya susah, ini berarti untuk makannya susah dia. Ya, untuk makan aja susah dia. Maka itu bisa jatuh kepada haram. Tapi Bapak Ibu, terlepas tadi hukumnya, rokok tidak najis. Itu kan, rokok tidak najis. Kan tadi bahan dasarnya tidak ada yang berasal dari yang najis. Maka kalau misalnya bisa kita pastikan, dan setahu saya memang tidak ada kandungan yang najis pada rokok, maka tetap tidak membatalkan wudu. Maka tetap tidak membatalkan wudu. Tapi sebaiknya dia berwudu, ya, disunnahkan dia berwudu, ya, bukan karena kemudian batal, tidak. Ya, disunahkan berwudu tadi seperti dalam mazhab Hanafi tadi kan disunahkan dia berwudu, ya. Apalagi apa? Dia akan melakukan sholat berikutnya, maka sunahkan berwudu. Tadi misalnya habis sholat Isya, habis itu kan kadang ya biasa tuh Bapak Ibu kan, mungkin sambil dengar ceramah dia makan, kadang ya sambil merokok juga, ya tidak batal wudunya, tidak batal. Merokok tidak membatalkan wudu. Ya, merokok tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu nanti adalah kalau dia minum khamar. Ya, karena minum khamar bisa menghilangkan akal. Kan rokok tidak menghilangkan akal kan Bapak Ibu, enggak kan? Maka rokok tidak membatalkan wudu. Karena diantara membatalkan wudu nanti apa? Hilang akal. Ya, hilang akal batal wudunya. Tapi kalau merokok itu tidak membatalkan wudu, sehingga tidak wajib, ya, mengulang wudunya, tapi disunnahkan untuk berwudu kembali. Dan tadi kenapa dia akan melakukan sholat berikutnya, maka disunnahkan untuk berwudu. Seperti itu, ya. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ibu-ibu nih tidak pernah nanya nih, ibu-ibu nih. Coba langsung nanya. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Kita ini suka melihat yang bagus. Soalnya Pak, kalau kita melihat yang ganteng, atau perempuan yang cantik, Iya. itu kita kan ada apa yang ada ya Pak. Tapi ada. Gimana Pak? Terkait dengan batal tidak wudu atau gimana nih Bu? Hukumnya. Baik, saya kira terkait dengan batal tidak wudu. Baik, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya, di Al-Quran Allah menyebutkan, ini luar biasa Bapak Ibu, kadang banyak ayat Allah menyebut cuma satu saja.
Perintahnya cuma satu. Ini Allah sebutkan dua-duanya, dan dalam artian laki-laki Allah sebutkan dalilnya khusus, perempuan Allah sebutkan dalilnya khusus. Ya, Allah katakanlah kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayat berikutnya Allah katakan, dan katakanlah juga kepada perempuan-perempuan beriman untuk menundukkan pandangannya dan jaga kemaluannya. Jadi perintahnya jelas Bapak Ibu. Ini berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana hukum melihat perempuan yang bukan mahramnya? Dia kan Bapak Ibu otomatis kalau mandang pasangan ya itu ibadah kan. Kalau melihat kepada mahram, enggak masalah, enggak mungkin dengan mahram ada syahwat gitu kan, kepada adiknya, kepada abangnya, kepada bapaknya, ibunya, enggak mungkin ada syahwat. Bagaimana memandang kepada yang bukan mahram? Maka disinilah para ulama menyebutkan ya, melihat kepada yang bukan mahram itu ada pembagiannya. Kalau tidak ada tujuan sama sekali, maka hukumnya adalah haram. Ya, tidak ada tujuan. Jadi yang boleh itu Bapak Ibu, di antara yang boleh kan ketika ingin melamarnya itu boleh melihat. Ketika misalnya taklim, seperti mengajar ini boleh. Ini mohon maaf, ini Ustaz ini tadi ada ngeliat ke ibu-ibu, ini taklim, tidak masalah. Ketika misalnya seorang berjual beli, tidak masalah. Ya, misalnya dia jual beli, nah mungkin beli itu Pak, nah mungkin itu diperbolehkan ketika orang berjual beli melihat kepada lawan jenis. Tapi itu pun apa? Melihat kepada yang bukan auratnya. Kalau melihat kepada aurat ya tetap tidak boleh. Gimana Ustadz, ini kasirnya pas bulan pakai jilbab, alihkan pandangan, tidak gini juga, cuman pandangannya jangan fokus ke wajahnya, ya mungkin ke ininya atau ke apalah misalnya, ya jangan fokus ke wajah. Yang tidak boleh itu ini. Tapi kalau bias ya namanya, ini saya ngeliat sini nih, ibu-ibu nih tahu saya ada ibu-ibu cuman bias ya, nah, seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia menutup aurat, ya kita melihatnya tidak masalah ketika tadi dengan catatan tetap tidak bersyahwat. Nah, kalau sudah bersyahwat maka hukumnya jadi haram. Pas lihat jelas, wah ganteng juga artis nih ya, itu bersyahwat namanya tuh, anak boleh itu bapak kan, walaupun misalnya konteksnya taklim ya, ini cantik juga ibu ini nih, itu tidak boleh tuh ya. Ada menyimpulkan cantik ganteng itu syahwat ya, itu syahwat kan dari hati tadinya, terutarakan sama dia, atau mungkin tidak diucapkan di lisan, dalam hati, itu jadi tidak boleh. Ibu-ibu ya, melihat kepada yang bukan mahram, kalau tidak ada tujuan tidak boleh ya, tidak ada tujuan, ada orang lewat, tidak ada tujuan untuk dilihatnya. Tapi kalau ada tujuan itu diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tadi kayaknya, kalau pertanyaan ibu tadi itu ada syahwat itu maka tidak boleh. Bagaimana? Langsung palingkan. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, jangan diikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Pandangan yang pertama itu buat kamu, maka pandangan berikutnya tidak boleh lagi. Dalam artian pandangan pertama terlihat itu tidak dihitung. Tapi kalau terlihat pandangan pertama tidak ngedip-ngedip, kan masih pandangan pertama, tidak seperti itu maksudnya. Jadi harus langsung dipalingkan. Seperti itu Bu ya. Jadi tidak boleh kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak masalah. Maka kata Allah, perintahkan untuk menundukkan pandangan, karena kalau tidak ditundukkan, larinya lebih parah nanti. Ya, larinya lebih parah nanti. Habis dilihat tidak ditundukkan pandangan, nanti penasaran, nanti ini dicari nomornya nanti kan, dihubunginya segala, situlah nanti terjadi selingkuh tuh Bapak Ibu. Dan perintahnya Bapak Ibu berlaku buat semuanya, tidak hanya ini kan. Kalau udah nikah kan udah aman lah Ustaz, tuh banyak yang selingkuh karena padahal udah nikah kan. Jadi tidak ada pembedaan antara sudah menikah atau belum. Nanti ada pembedaan tuh kalau misalnya dia sudah tua yang atau masih anak-anak, dalam artian syahwat itu sudah tidak ada lagi ya, baru kemudian itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau masih normal maka hukumnya seperti itu. Baik, seperti itu Bu ya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Silakan Ibu. Jadi banyak ibu-ibu nanya nih kan kalau setelah tadi. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari HP yang dari Baik. Sekarang adanya dia berada di HP, sekarang kita mungkin mau bagaimana, karena kita dapat
Baik, ya. Pada dasarnya Al-Quran itu kan awal diturunkan dia tidak ditulis, Bapak Ibu. Ya, dia tidak ditulis. Kemudian barulah ditulis di zaman Abu Bakar, mulai ditulis di zaman Umar, kemudian itu selesainya. Ditulisnya di mana? Di pelepah kurma kan, kemudian ini. Jadi pada hakikatnya sebenarnya konteks ini berlaku sama dengan apapun. Sekarang karena kita ada kecanggihan teknologi, HP Quran itu bisa pindah ke HP. Ya kan, sudah ditulis orang berupa program, ya, berupa program, misalnya bisa ada dia di HP, kadang di laptop segala macam, maka dia berlaku hukum yang sama. Ya, ketika yang dibuka screennya HP, ya, layar depan itu Al-Quran maksud saya, maka berlaku baginya hukum Al-Quran. Misalnya di saya ini ada Al-Quran misalnya kan. Ini ketika saya sedang buka ini Al-Quran statusnya, berlaku baginya hukum Al-Quran. Nggak boleh saya taruh di bawah nih. Ini Al-Quran nih statusnya sekarang nih. Ini nggak boleh saya bawa kamar mandi nih. Nggak boleh bawa kamar mandi. Ini Al-Quran statusnya. Ya, tapi ketika saya tutup, ini nggak Al-Quran lagi. Ini ya sudah, ini HP biasa. Ini HP biasa. Maka tadi kalau tadi ibu misalnya buka Al-Quran di HP gitu kan, maka dia berlaku hukum Al-Quran. Kita harus bersuci dari hadas ketika kita ingin menyentuhnya. Tapi kalau misalnya kita ingin membacanya, kalau ini tidak dalam kondisi haid, boleh dia baca. Tapi kalau dalam kondisi haid tetap membaca pun juga tidak diperbolehkan. Perempuan dalam kondisi haid dia tetap tidak boleh membaca Al-Quran. Menyentuh tidak boleh, membaca Al-Quran juga tidak diperbolehkan, kecuali nanti ada kecualinya kalau misalnya bagi mereka yang dia khawatir hafalannya hilang untuk murojaah. Ini ada keringanan bagi mereka, tapi tidak diniatkan ibadah. Tidak diniatkan ibadah, karena tidak boleh perempuan beribadah dengan baca Al-Quran, tidak boleh. Yang boleh zikir, maksudnya dalam kondisi haid atau nifas ibu-ibu ya, zikir boleh. Tapi tilawatul Quran itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Diniatkan ibadah tidak boleh, tapi niat murojaah atau dengan dia mendengarkan Al-Quran atau membaca ya tanpa menyentuhnya, maka itu diperbolehkan. Niatnya murojaah, bukan untuk beribadah. Baik, seperti itu Bu ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Ya. Baik ya. Kalau tidak ada yang lain mungkin waktunya sudah ini ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya, itu terkait dengan rukun wudu. Ya, rukun wudu yaitu hal-hal yang menjadi wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan ketika seorang berwudu. Nah, nanti akan kita jumpai ternyata para ulama berbeda tentang rukun wudu. Ada yang mereka berbeda, ada yang sepakat. Jadi ada hal yang memang semua ulama sepakat ini dia menjadi rukun, tapi ada hal yang ulama mengatakan wah ini tidak rukun. Ya, disitulah nanti ada khilafiyah ulama terkait dengan rukun wudu ini. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sebuah hari ini bermanfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.